RRQ lengkap banget sih tadi. Mereka udah ngedinai banget hero-hero yang late game insurance dari Onyx dengan adanya pressure early game yang sangat baik dilakukan oleh Franco dari Idol dan juga Hayabusa dari Setsujin. Alright. Tapi ya Benny sebenarnya masih terbilang cukup sama juga ya. Dan nggak switch sides ya. Ya, juga. Jadi mereka prior untuk Suyo. Suyo first. Tapi ternyata Suyo masih belum mendapatkan kemenangan. Ini Benny akankah menjadi sama lagi? Ya, Kalau melihat kebiasaan coach, bisa jadi. Ya, benar-benar. sama. Kalau tadi ya yang menurut kalian nih dari RRQ patut di-ban dari setelah yang tadi digunakan. Patut di-ban. Harit nih. Harit. Ternyata Zushinnya malah yang di ban. Oke. Ternyata ya. Berarti ada kemungkinan Haritnya bakal diambil pertama kan? Tapi banyak opsi sebenarnya. Oke. Ya, masih ada Granger juga sebenarnya ada Granger kan. Ada Suyo yang bisa Ya, diambil. benar. Tapi ini berarti dengan ban Chusin kemungkinan ya hero-hero jalan bakal lebih maksimal juga. Tapi Suyo ban Kayak lumayan terbaca Hanzo? sepertinya. Harit gak sih? Harit. Kalau Iya. Wow, first pick. Harit? Hanzo Harit? Haha. Oke, apakah Harit kembali untuk Toy dan juga Hanzo yang akan diambil oleh Coach K? Wah, Tapi Hayabusa. 3 loh Hayabusa ya. Haha juga sih. Haha juga Haha juga sih. Karena memang iya benar juga. Karena 3 jungler kan udah di ban nih, Joy, Suyo, Fanny. Sisanya soalnya kayak menurut aku ini juga salah satu bentuk deny pick buat si ini gak sih? Kairi kan pakai one of the best player Hayabusa sih menurut aku. Iya. Iya sih, tapi kali ini Hanzo yang dipilih untuk Kairi dan Moskov yang tadi sempat diantisipasi juga ya, karena second best hero dari Ya. Vero. Akhirnya diambil sekarang sama Vero. Jadi kalau kita bicara insurance-nya ya, mereka sudah punya sekarang dan sebenarnya Moskov juga agak sulit ya kalau mau dideketin dengan Hayabusa. Karena knockback-nya dia, spare of mystery-nya dia. Tapi kalau menurut aku dengan kalian yang diambil dan juga Moskov serta nggak adanya Suyo nih ya, ini kalian bakal butuh banget hero yang punya damage eksplosif sih. Karena kita udah lihat di beberapa skenario, kalian ini tanpa adanya hero burst itu sulit banget gitu untuk bisa dimaksimalkan tsunami slam-nya. Apakah kita akan melupakan sejenak untuk Cecilian bagi Onyx? Harusnya. Harusnya lupa sih, Parsia sih harusnya. Parsia ya? Iya, iya. Oke. Tapi untuk banning face dulu, kan Parsianya di... Atau diambil aja. Atau diambil, tapi ada Apa Hanzo? Hanzo ya, repot sih sebenarnya. Ya Hanzo ini mimpi buruk buat mid dengan Marksman lah. Betul. Sekelas view loh juga kan. Sekelas view yang Puyeng colek kepala. hilang. Puyeng kepala. Kemarin Vio habis lempar batu hilang nih. Dicari ya, tapi glue dulu. Glue ya. Ya targeting terhadap Ryota. Oke, Abis Deluda, Glue. Soalnya VVS udah patah tadi barusan. Ini nggak apa-apa ya, kasih lagi ya. Kayaknya lebih nyebelin glue deh, ya. Glue-nya ban aja dan Onyx untuk pick ban keempat dulu nih. Menuju ke targeting hero-hero idok lagi kah? Tigreal ya tadi kan sempat di respect juga. Bisa sih kalau mau Tigreal. Tigreal Franco nggak sih? Tapi kalau Franco ketemu Hanzo kan agak ngebuang Iya juga. sih. Lumayan ngebuang lah sebenarnya. Tapi bisa kalau mau diambil Faramis oke. Hero range ya. Alright. Satu band terakhir. Tadi agak cukup berbeda ya. Aku pikir mereka bakal persempit lagi hero-hero-nya Ryota. Tapi ternyata tidak. Sekarang mungkin ke Suns. Suns. Parsha. Parsha. Atau mereka yang mau ambil Parsianya? Mereka bisa ambil Vexan. Karena Aman gak Banyak aman lah, sih, iya. sama-sama ada assassin juga ya. Iya, sama ada assassin jadi aman nggak aman dan oke. Terakhir ya, kemungkinan besar tetap mid lane sih. mid yang mana itu? Atau yang itu aja Poveo sudah. Nah, udah, biar pasti-pasti. Biar pasti aja. Biar Kan udah gak main Moskov kan. Iya. Dan- Oke Valen, oke Lukas kan. Lukas. Lukas? Wah, Berarti badannya di room. Badannya di dong. udah terus dulu ke CFP ketemu sama Moskov, Bow Vengeance. Tapi kalau memang badannya di switch ke Rom ya, aku Mas Benny sebenarnya atau suka Lukas? banget badannya di Ren. Iya kan? Tadi ya, luar biasa tadi. Oke, Johan. Oh iya, jauhnya ternyata tidak terlalu menjadi sebuah perebutan ya. Bahkan, ini udah punya halnya, tapi Loi 100% win rate 4 kali pick. Wow. Akhirnya ya. Akhirnya. Piloyi ketemu dengan Hanzo. Oke, sabar dulu nih. Iya, dan mungkin ini juga salah satu cara untuk ngedinai daripada dari Loi Hanzo. Iya. Oh, ini Jadi better mereka ambil aja. ternyata bisa dimakan terus sama Hanzo. Karena Iya sih. SKP cuma flicker.
Kalau nggak pakai flicker, Atau tembaknya pakai duality-nya langsung. ya kalau udah kecium dulu. Atau langsung pindah aja ke badan aslinya. Waduh, Ekstrim ya. Ekstrim banget. Banget. tapi seru ya kalau Loyi rip auto Parsha highlight oke. Tadi aku kalau misalnya ada Loyi pun ya di Onyx itu seru. Kaliannya banting shot ikut telepon. Di bawah ya. Rame. Combo TikTok. Rame. Benar-benar. Oke, Tigreal, oke. Tigreal dia last. 4 pick 100% win rate juga berarti akan menjadi combo yang akankah dipertahankan win rate-nya oleh mereka atau akan bisa dipatahkan juga oleh Onyx dengan bermain nih yang harusnya lebih agresif. Kalea Farsa secara pop damage ini juga cukup besar. Dan ada yang nyambut ya di belakang. Iya. Itu sih yang penting sih kalau ya sama Farsianya ya. Yep. Tapi kalau based on draft kayaknya aku tetap orang Kyoshi. Oke. Bisa. Saya on ya. Oke, berarti berbeda suara. Beda. Hasilnya akankah berbeda juga? Karena Onyx udah mulai geser lagi dari strateginya tadi dan yang bakal momentum dari Idok dengan Tigrealnya juga banyak banget bisa menciptakan kemenangan. Dan kita akan melihat seperti apa untuk match point bagi RRQ Hoshi di game yang kedua Royal Derby di Snapdragon Pro Series Mobile Masters. Let's go to the land of dawn. Yes, terima kasih banyak Elu dan kita kembali ke dalam Land of Dawn Royal Derby yang kali ini dipimpin oleh RRQ Hoshi 1 poin di atas dari Onyx dan mampukah mereka masih mendapatkan clean sweep-nya di game kedua ini. Alright. Dan kita akan melihat kembali ya. Kairi yang menggunakan Hanzo sekarang berhadapan dengan Setsuji nih. Sebenarnya sama-sama ninja ya duanya. Oke, aduh, Rince. Wow, terlalu agresif tapi Keyboy sepertinya terpaksa men-trigger flicker untuk defensif dan itu terjadi bahkan sebelum detik 40. Jadi kepake ya sebenarnya untuk semua source-nya, tapi Purify juga. Keyboy dengan pull yourself together ya. Karena kelihatan dari timernya bukan 120 second. Tapi ada di angka 100-an tadi. Masih cukup oke. Untuk di early ya apalagi ya. Masih bisa kelihatan agresif lah. Tapi tergantung nanti masuknya bagaimana juga untuk Setsuji. Karena dia kan versinya Kairi nih. Jangan sampai Kinjutsu yang kena. Ya, tapi HDKG. HDKG-nya ya. Tapi jujur dengan Hayabusa yang diambil, apabila kalkulasi dari Kairi kurang tepat gitu ya, Quad Shadow bisa juga nih connect dari Kinjutsu-nya dari HDKG-nya dan langsung ke tubuh aslinya. Tapi kali ini lihat dimana Idok yang mulai coba ditarget tapi Kairi masih bisa menghindar, menjauh dari jangkauan member-member RRQ lainnya. Rince memberikan backupan, tapi dengan mobilitas yang tinggi pastinya Sans juga bakal bisa ngeganggu lane lain dari RRQ. Ya, yang penting sebenarnya ada resistance. Bagaimana skill shotnya dia bisa connect, bagaimana nanti dia akan bisa melakukan follow up ketika ada tsunami slam. Itu yang harus kita nantikan di menit yang kedua ya. Iya. Di turtle yang akan spawn juga. Sementara Kairi memang masih bisa bebas banget untuk melakukan farming, tapi tadi yang dapetin Idok. Scavenger Trap yang diambil oleh Idok membuat keuntungan pastinya, dan ini mempercepat juga untuk level 4 ya yang dipegang oleh Idok. Kita bakal lihat untuk di tengah, sepertinya Pressure sudah mulai berasa ke arah Rin. Benar-benar ngebuat Sans harusnya bisa setup terlebih dahulu nih untuk di turtle pertama. Dan bahkan Idoknya diberikan keleluasaan ya untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu dia tuh. Level 4? Iya. Karena tadi Darren udah langsung ke tengah juga untuk melakukan setup di turtle, tapi sayangnya turtle-nya dipegang dengan Ryota juga. Jadi kayaknya akan menunggu karena seperti biasa nih kalau kita menggunakan Hanzo agak susah untuk bisa pegang turtle-nya. Lebih ke yang mengambil turtle. Tapi mengirimkan direct kali ke belakang dan lihat Quad Shadow yang langsung masuk karena Sans masih dihindari dengan Purify. Tapi terkena Impulsion dan sekali ini dua nomor tertangkap first blood di tangan dari Idok. Dan bahkan mereka belum puas karena kali ini Turtle di secure dengan cukup aman. Sujin masih mencoba untuk mencari target selanjutnya Keyboy yang escape dengan Tsunami Slam. Ya, tapi lagi-lagi nih ya. Perebutan turtle yang pertama di mana Onyx harus kalah juga. Dan ini bisa menjadi yang imbasnya adalah bagaimana RRQ Hoshi akan berusaha untuk langsung melakukan raid juga, mengambil objektif kecil milik Onyx yang ada di dalam jungle. Wah ini ini Toy ada beberapa experience unggul dari Xavero. Berarti satu kata upload kemungkinan tadi sempat di hold membuat Xavero kehilangan kurang lebih 100 gold di sini. Bisa jadi sih, cuman ya dengan kecil dua ya. Let's see lah, kalau di bagian topnya juga masih sama-sama imbang. Cuman yang agak bahaya sebenarnya kalau kita bicara gold lane, Ya. ini kata topnya yang sudah memberikan gold tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang kemarin. Jadi siapa yang jauh lebih bagus untuk bisa farming, sebenarnya akan jauh lebih unggul untuk gold lane. Kali ini Toy udah mulai mengambil dua lane, memperjauh lagi gap antara Xavero
Dan ya lihat gimana RRQ masih coba bermain cukup agresif dengan penguasaan map yang ada di bagian bawah. Dorongan di atas pun terlihat karena Xavero dituju. Idok mempersiapkan second hammernya, tapi yap hanya untuk membantu first player saja. Alright, ini sama-sama tim Purifa ya banyak ya. Purif, Xavero juga Purif. Dan yang di sebelah juga harus juga Purifa ya, karena yang Tsunami Slam yang memang wajib untuk bisa dihindari Kairi. Wah, ini timing dari Kairi tepat banget sih, dan Retribution yang udah on point dipegang oleh Sujin sepertinya belum berhasil dicuri, padahal timingnya tepat ya. Nyaris. Kairi ya, masuknya pas banget. Tuh, dengan diversion, Kairi yang dituju. Dan tentunya Quad Shadow belum connect, tapi Riz tertinggal di luar area Right Strike. Mencoba untuk men-cancelnya, tapi Riz diberikan cover dengan Idok yang muncul. Langsung memukul mundur Kiboy. Masih bisa kabur tadi dan nyaris sebenarnya untuk Kairi ya. Namun masih bisa kabur juga karena nggak bisa. Purple up, Turtle juga akan up sebentar lagi. Secara ini lebih imbang. Game pertama lebih jauh, game kedua sekarang keduanya berimbang. Di goldnya juga sama-sama level 6, meskipun tertinggal untuk Xavero-nya. Di goldnya juga masih di EXP-nya Ryota masih cukup bisa menahan lah daerahnya. Dan bahkan Sansa sudah diberikan level bukan ke Ryota. Lebih menjadi over. Tapi kali ini ada Tsunami Slam yang langsung difokuskan di Right Strike. Tapi Ido menahan semua damage-nya. Dairen tertinggal di bagian belakang, Ryota pun masuk. Sujin memantau sedikit demi sedikit di mana lini belakang dari Onyx ID. Dan mereka melakukan diversion, berpindah tempat, repositioning. Kiboy yang dituju. Dan Kiboy sepertinya bisa untuk dipanis. Masih terlalu tinggi sepertinya dan malah membuat Dairen ke lini belakang dari Kairi. Dan Kairi berhasil mengeksekusinya. Riz di sisi lain juga gak bisa diselamatkan. Satu strike yang sangat menyakitkan membuat dua member dari RRQ Oshi menghilang. Tapi Sujin belum cukup puas. Ada impulse yang dibuka. Dan kali ini Retribution kelebihan poin di tangan dari Sujin. Meskipun Idok menghilang dan Sujin pun gak bisa selamat. 4 player down dari RRQ. Yap, dan bukan hanya player yang down ya. Turtle memang bisa dapatkan dengan RRQ Hoshi, tapi purple buff-nya diambil sekarang. Akan lebih menghambat untuk Sujin. Sedangkan dari Onyx-nya mereka sudah mulai bisa untuk melakukan team fight tarik ulur ya. Mereka bisa sustain selama itu. Itu karena ada efek heal juga diberikan kalian tadi. Ya itu yang ngebuat sustain banget ya. Yap, dari Ryota yang ngebawa Revitalize dan juga heal yang diciptakan dari kalian. Dari Kiboy. Ya itu yang dari tadi ngebuat siapapun member dari Onyx yang kena poke dari RRQ bisa regen HP-nya kembali. Dan kali ini menjadi keuntungan untuk Onyx meskipun lagi-lagi masih perfect objektif untuk RRQ Hoshi. Dan mereka masih belum ada gangguan juga ke arah Xavero. Berbeda dengan game sebelumnya yang Xavero itu jadi target utama ya oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Yap. Dan memang sih kalau sekarang itu lebih ke EXP ya. Tapi EXP pun sudah mulai berubah fungsi juga gitu. Kayak masuk ke menit yang kelima, EXP akan jadi second tank atau second roamer. Dimana lebih ngebadanin saja yang lain. Kiboy bersama dengan Xavero hanya bisa melihat bagaimana tarotnya akan diambil oleh Toy atau dengan catapult. Ya itu dia. RRQ Hoshi berhasil untuk mendapatkan outer top tarot milik dari Onyx. Tapi goldnya masih dipegang Onyx. Jadi masih sangat seru banget. Apalagi di bagian bawah nih. Masih dipanjangin lane-nya dengan Sujin. Jadi masih 30 detik sebelum Turtle kembali spawn. Belum ada gebrakan lagi yang dilakukan oleh kedua tim. Iya, tapi RRQ kehilangan mid outer turret Om. Di waktu mereka memberikan play shot di atas. Jadi setengahnya sama-sama juga Onyx mendapatkan keuntungan yang sekarang malah bisa dibilang jauh lebih untung. Karena dua buff dari Sujin sudah mulai terekspos. Dan harus hati-hati banget sih nantinya. Ya, tapi sebenarnya tugas dari RRQ juga adalah mendapatkan objektif ya. Mereka punya loading, mereka bisa maksimalin sudah bisa. Wah, kali ini combo-wombo karena Dairen dan di all begitu saja. Federasi masih gagal. First strike dibuka, tapi Soul Snatch yang sangat menyakitkan dari Kairi. Men-take down Dairen untuk kedua kalinya kali ini. Alright, diversion ke purple buff di... Oh, tapi Project Trigger! Kairi down! Dan itu dia yang menjadi target utama dari RRQ Hoshi. Ryota membuka Glorious Faraway menutup jalan pulang dari RRQ Hoshi. Di waktu bersama Sujin pun berhasil mendapatkan turtle yang ketiga. Dua perfect turtle untuk RRQ Hoshi. Sebuah diversion yang sangat manis tadi yang berhasil diciptakan oleh RRQ Hoshi. Itu miss time meskipun Kairi tahu. Mungkin ada orang di sana, tapi yang tidak disangka adalah Idok yang tiba-tiba flicker. Dan bahkan dia di dalam tanah tadi. Dan wow, itu benar-benar langsung hilang di tempat dengan semua kombinasi yang dilakukan. Ya, udah gak bisa sih 4 lawan 1 ya. Iya, kondisinya juga backup-nya nggak ada ya. Karena tadi makro dari player Onyx mungkin nggak mengarah ke arah purple buff-nya. Yep. Dan mereka tahu sih, RRQ Hoshi itu tahu kayak pasti sembunyi dekat dengan sana karena ada turtle yang spawn kan di area juga. Purple buff masih ada sekarang, masih ada darkness sebenarnya kalau mau memperbanyak stack dan tinggal diambil. Itu dia. Lagi-lagi diversion.
Didugakah sekarang posisi dari RRQ? Seharusnya nggak bakal diduga karena Kibo cek ya, tapi bukan tempat yang benar gitu loh. Justru Kibo itu sadar kayaknya bakal ada di situ, makanya dia memutari ke arah orange buff ya di bagian bawah. Dan kali ini kita lihat Xavero benar-benar free banget Om. Ini kondisi yang cukup kurang baik lah untuk RRQ dengan free-nya Xavero. Sebenarnya iya dan enggak sih. Karena mereka juga butuh mungkin semuanya ya buat bisa melakukan team fight. Tapi ya Xavero adalah investasi utama untuk Onyx nanti bermain di late game. Ya. Dan terlihat memang masih dengan tempo permainan yang sangat-sangat rendah. Kedua tim gak mau adanya momen-momen mistakes yang mereka lakukan dengan terlalu overcommit. So ini masih bermain aman secara berkumpul. 4 player yang ada dari RRQ ada di bagian bawah. Sementara di sisi lain, ini kayaknya udah mulai mengerahkan Sosujin untuk antisipasi dan jauh yang bisa dipress oleh Xavero. Dan ini dia, kita selalu melihat ya, diversion cooldown terbang. Oh Cooldown no, terbang. Sans! Jet gimana Sans? Yang dituju, masih bisa menghindarkan enggak? Ternyata berhasil dieksekusi dan begitu instannya Purify nggak mirip dilamar. Dan tertangkap oleh Fist Break. Dan mengunci pergerakan dari Ryota, Kiboy. What are you doing? Seorang dari loncat ke dalam kematian. 3 member hilang dari Onyx. Wow tadi. Kibo yang berusaha untuk melakukan follow up ternyata hanya terdiam di atas sana. Dia malah freestyle tadi di langit Om. Tidal strike. Kayaknya nggak dipencet tadi. Jadi nggak bisa turun, dia turun sendiri. Iya, agak sedikit mistime kan tadi. Iya, tapi ya itu dia. RRQ Hoshi akan mendapatkan objektif Lord. Sesuatu yang cukup penting ya. Dan kesalahan tadi dari Onyx membuat mereka harus merelakan 3 pemain mereka tembak. Oh no, ini masalahnya waktunya bersamaan dengan adanya lot yang pertama. Barusan ada Spear of Destruction yang memang hampir saja bisa mengambil Lordnya, tapi kalkulasinya masih belum tepat. Dan kali ini menjadi kondisi kekalahan lagi untuk Onyx karena 2000 gold lead untuk RRQ. Ya, dan sudah mulai ya kayak ketika ada gold yang unggul untuk RRQ Hoshi, mereka akan jauh lebih leading lagi. Dan diversion play yang dimainkan dari Rins, nah ini dia nih. Itu tidak pernah putus sama sekali seperti kita lihat ya. Cooldown, oke kita jalan, cooldown kita jalan juga. Dan akhirnya meninggalkan efek-efek trauma juga buat Onyx. Dimana Onyx-nya lebih dipaksakan untuk melihat bagian bush. Dan ini dia, kita lihat diversion masuk. Kayaknya mungkin saat dia harus kembali ke belakang lihat data-datanya. Tapi Kibo ini menurutku dia lompat ke atas dan tidak turun sama turunnya di sana. Jadi nggak kepencet. Oh mungkin terkena efek duality tadi Om. Agak sedikit efek sisi yang connect dan ngebuat jadi rugi. Tapi kali ini di dalam area high ground mereka hidup. Hampir saya tereksekusi, masih bisa kita untuk mundur. Dan ya, Lord berhasil menyentuh karena base bagian mid lane masih bisa dipertahankan dengan adanya Xavero dan juga Zan. Ini terlalu kuat mungkin high ground di Lord Protection kan dari Onyx. Karena udah punya harus harusnya melihat yang bisa melakukan defense. Tapi ya lambat laun ya, Onyx mereka bisa menstabilkan kalau Xavero-nya jadi. Nah, 15 Xavero atau satu yang terkini Trinity dulu. Baru nanti mereka akan punya chance. Atau Sans yang punya 3 item juga. Oleh Crystal. Terus dari Van Glaive. Ya, dia masih magic. Tapi sekarang antara RRQ Hoshi, mereka sangat unggul. Dan dorong. Oh my god, Second Hammer memang connect. Tapi gimana penguapnya begitu cepat dari Riz. Berhasil menang nyawa dari Ryota. Target kedua terlihat. Berhasil menghancurkan Hane kaki dari Kairi. Tapi kali ini tertangkap Tsunami Slam. Sujin pasti bisa selamat. Tidak mundur. Second Hammer di waktu yang tepat menjauh jangkauan. Onyx tapi shadow kill. Sajen di target masih terbal beberapa HP saja dan di bagian lain. Cover pun dilakukan. Alright. Panjang tadi untuk tim fight-nya dan ternyata masih ada bayangan Quad Shadow. Satu bayangan Quad Shadow yang menyelamatkan Sujin juga dan belum berhenti. Mereka masih dicoba terus-menerus dan berhasil memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh RRQ. Kali ini dengan base rate yang sudah mulai hancur, kondisi kemenangan lagi-lagi ada di tangan RRQ. Ya, mereka bisa kembali ya ke safe place dengan diversion juga tadi. Rico lagi back to base dan 30 second untuk Lordnya. Dan ini akan menjadi setup untuk RRQ Hoshi. Bisa jadi setup kemenangan mereka. Bisa jadi akan memberikan bantuan juga untuk memecahkan top dan juga bottom turret base milik dari Onyx. Tapi Xavero sepertinya sudah menyelesaikan item keempatnya, Rose Gold Meteor. Selesai. Ini Tech Speed punya, Rose Gold punya. Iya, jadi udah lebih aman lah ya, lebih secure lagi dengan adanya shield effect yang dihasilkan dari item keempatnya Xavero. Ya, tapi masih kalah ya dibandingkan dengan Toy yang lebih kaya 1.500. Akan menuju ke mana lo dia, concentrated kah? Buat Toy, let's see. Diversion play. Akan coba untuk buat sebentar lagi. Ngebackup ke bawah, tapi untuk
bagiannya. Percoba bakal diambil yang pertama. Diversnya juga bakal dibuka juga, tapi bisa jadi tipuan. Oh my god. Serius dan terbaca. Idok ada di luar dari area bos. Tapi kali ini mereka pun datang. Keyboy jalan. Lihat tajam. Double untuk Toy. Dan ini momentum yang tepat lagi-lagi dari Riz. Dia berhasil menciptakan waktu untuk Lord kembali sempurna diambil oleh RRQ. Bahkan Spirit of Destruction gak connect tadi ke arah Lord-nya. Ya, tidak akan berani untuk masuk ya, tapi Idok dengan potion dia meskipun dia keluarnya di depan, Kelihatan sih harusnya. tapi konsil, ada konsil dan langsung implosion sehingga Hoshi mendapatkan Lord dan mereka akan mengawal Lord ini untuk mendapatkan kemenangan. 3 lane push lah ini yang harus mereka usahakan juga karena masih ada top dan juga bottom base turret Iya. yang wajib untuk mereka ambil. Ini belum relay push ya sebenarnya karena kondisinya belum datang secara bersamaan meskipun kayaknya udah mulai mendekat sesuai dengan iramanya. Gesavero yang menang cukup banyak damage, zaman force diaktifkan dari Fatal Effect dari Sans. Memukul mundur Toy, mundur ke dalam lini belakang, lihat Adon dan Keyboy pun hilang. Kali ini Bester Expose dan sang raja dari segala raja masih menunggu momen untuk minion yang masuk tercatat sudah Toy-nya, tapi lihat gimana Savero membeli waktu cukup banyak dan bahkan Kairi clear karena minion, tapi RRQ Hoshi masih tertahan yang beberapa minion lagi dengan hampir wipe out bahkan karena Dairen ini juga dipaksa mundur. Oke, itu bisa kita bilang ya. Savero yang berhasil untuk memecahkan perhatian 2 pemain dari RRQ Hoshi ditahan dengan dia, sedangkan Kairi fokus untuk menembakkan Sujin. Last hit ke base-nya. Gagal ternyata tadi. Kalau Sujin masuk, bisa. Gagal dan sekarang Savero. Ada Sans, ada Savero. One straight push kah sekarang? Oh my god, ini kondisi yang sangat berbahaya. Mengingat memang beberapa saat lagi Rin akan segera hadir juga Toy. Sepertinya Onyx harus disengage. Jadi kita ada overcommit tadi dari RRQ, tapi memang itu genting banget dan tipis banget. Hanya butuh 1 hit terakhir ketika ada minion. Masa tadi nggak ada minion om? Jadi hitnya langsung ke body, ke block gitu oleh base-nya. Iya, betul ya. Savero yang jadi. Yang jadi yang memang damage-nya sudah besar ya tadi. Tadi beli waktunya lama banget sih, dia megang 3 orang. Dan itu yang memang membuat Onyx masih bisa diselamatkan di Lord kedua. Ya, dan kita melihat ya, Onyx sedang melakukan turtling. Ini turtling dalam artian kita defense dulu, ya kan? Ya, Kalian maju, ada bisnis seperti tadi, kita pasti kembaliin. 1 hit bisa kejadian juga. Kairi membuka dengan Daphne, hanya berusaha untuk mendapatkan purple buff dan dapat ternyata. Oke, timing dari retribution-nya on point ya. Dan dia pun masih bisa ngasih damage, tapi kali ini Diversion! Savero hilang! Penelitian dari Porsche dan berhasil memang mengantisipasi di target kedua yang bisa didapatkan oleh RRQ. Dan sekarang lihat Kairi mengejar. Memang ada quote Shadow yang connect ke tubuh dari Kairi, tapi untungnya di dalam base, jadi nggak bakal di follow up oleh Sujin. Dairen join in, Riz memberikan efek duality-nya dan membuka zaman for Toy, fokus ke bagian base dan sang raja dari segala raja.